Toprak kini terlihat sangat sengsara di MotoGP. Sang juara dunia fenomenal di Superbike yang tak terlihat seperti seorang juara dunia, kini mulai dilirik tim lamanya BMW untuk mengembalikan kehormatan dan tahtanya sebagai seorang juara. BMW bahkan terlihat lebih sanggup untuk memberinya paket yang bisa mengantarkannya menjadi seorang juara dunia dari Yamaha. Dan apakah Toprak akan kembali ke Superbike dan memilih menjadi juara lagi? Dan juga ada Aprilia yang dirasa harus mengkhianati Marco Bezzecchi untuk membuat Aprilia juara musim ini. Karena Marco Bezzecchi menyia-nyiakan banyak kesempatan dengan tidak mempertahankan keunggulannya saat memimpin klasemen dan malah jatuh di posisi keempat. Dan juga siapa rookie yang terkonfirmasi di MotoGP dan bagaimana dramanya di antara mereka, kita bahas. Toprak datang ke MotoGP dengan status sebagai salah satu legenda Superbike. Tetapi kenyataan yang dihadapinya bersama Pramac Yamaha jauh dari harapan. Adaptasinya yang sulit, motor yang belum kompetitif, hingga raihan poin yang minim membuat musim debutnya dipenuhi rasa frustasi. Di tengah situasi tersebut, BMW justru melihat peluang emas untuk memulangkan mantan juara dunia mereka itu. Pabrikan Jerman itu dikabarkan mulai kembali membuka komunikasi dengan kubu Toprak, berharap sang pembalap bersedia meninggalkan proyek MotoGP dan kembali menjadi ujung tombak mereka di Superbike. Dengan kata lain, ketika Toprak sedang mengalami masa tersulit dalam karir Grand Prix-nya, BMW hadir menawarkan jalan pulang yang sangat menggoda. Alasan BMW sangat jelas. Sejak ditinggalkan Toprak, kekuatan mereka di Superbike tidak lagi sama. Tim pabrikan BMW kini turun ke posisi ketiga dalam persaingan konstruktor. Sementara Miguel Oliveira yang menggantikan peran penting Toprak hanya mampu berada di peringkat ke-10 klasemen. Di sisi lain, Ducati semakin mendominasi lewat Nicolo Bulega yang hampir menyapu bersih kemenangan musim ini. Situasi tersebut membuat BMW sadar bahwa kehilangan Toprak bukan sekedar kehilangan seorang pembalap, tapi kehilangan sosok yang mampu mengangkat performa motor sekaligus mental seluruh tim. Tidak mengherankan jika menurut laporan Speedweek, BMW siap memanfaatkan setiap peluang untuk membujuk Toprak kembali. Godaan itu muncul pada saat yang tepat. Toprak sendiri tidak menutupi rasa frustasinya menjalani musim pertama di MotoGP. Dia bahkan mengakui beberapa kali kehilangan motivasi karena kesulitan beradaptasi dengan karakter motor dan ban Michelin. Hasil yang diperoleh juga belum mencerminkan reputasinya sebagai seorang juara dunia di Superbike. Hingga pertengahan musim, dia baru mengoleksi 12 poin dan hanya unggul tipis dari Maverick Vinales yang bahkan sempat absen dalam beberapa seri akibat cedera. Kondisi seperti inilah yang membuat isu kepulangannya ke BMW mulai dianggap sebagai kemungkinan yang realistis. Meski demikian, Toprak belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pembalap asal Turki itu berulang kali menegaskan bahwa target utamanya adalah musim 2027 ketika MotoGP memasuki era baru dengan mesin 850cc dan ban Pirelli sebagai pemasok tunggal. Pergantian ban tersebut diyakini akan menjadi keuntungan besar baginya mengingat hampir seluruh kesuksesannya di Superbike diraihnya dengan ban Pirelli. Ditambah lagi, Yamaha juga sedang menyiapkan proyek motor 850cc yang dianggap mampu memangkas ketertinggalan dari para rival. Artinya, Toprak masih percaya masa depan proyek ini lebih cerah dibandingkan hasil yang terlihat saat ini. Namun, BMW tampaknya tidak ingin menunggu terlalu lama. Mereka memahami bahwa jika Toprak berhasil bertahan hingga 2027 dan mulai kompetitif di MotoGP, peluang untuk membawa pulang akan semakin kecil. Karena itu, pendekatan dilakukan ketika mental sang pembalap sedang diuji dan hasil di lintasan belum memuaskan. Dari sudut pandang BMW, inilah momentum terbaik untuk menawarkan kembali lingkungan yang sudah sangat dikenalnya. Motor yang pernah mengantarkannya menjadi seorang juara dunia, serta kesempatan kembali mendominasi Superbike. Pada akhirnya, masa depan Toprak kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, MotoGP masih menjadi impian terbesar yang dia ingin taklukkan demi melengkapi warisannya sebagai seorang pembalap yang sukses di dua kejuaraan yang berbeda. Di sisi lain, BMW terus merayunya dengan prospek kembali menjadi raja Superbike. Selama performa Yamaha belum mampu memenuhi ekspektasi dan rasa frustasi masih menghantui, isu kepulangan Toprak ke BMW dipastikan tidak akan mereda. Pertanyaan kini bukan lagi apakah BMW menginginkannya kembali, melainkan seberapa lama Toprak akan sanggup bertahan mengejar mimpinya di MotoGP sebelum akhirnya tergoda menerima ajakan pulang dari BMW.
Pilihan kedua, Aprilia mungkin harus menelan keputusan paling pahit musim ini demi menghentikan laju Marc Marquez dalam perebutan gelar MotoGP 2026. Pabrikan asal Noale itu bisa saja terpaksa mengkhianati komitmen mereka sendiri kepada Marco Bezzecchi. Pembalap Italia itu memang sempat menjadi ujung tombak Aprilia setelah memimpin klasemen dan meraih 3 kemenangan Grand Prix. Tapi rentetan kecelakaan dan cedera membuat posisinya kini merosot. Dalam situasi seperti ini, logika perebutan gelar seringkali lebih kejam daripada rasa loyalitas. Jika ingin tetap memiliki peluang mengalahkan Marc Marquez, Aprilia harus mulai memusatkan seluruh sumber daya kepada pembalap yang peluang juaranya paling besar, yaitu Jorge Martin. Beberapa bulan lalu, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, sempat menegaskan adanya aturan internal atau yang disebut sebagai Black Rule. Aturan itu dibuat agar Jorge Martin dan Marco Bezzecchi diberlakukan setara tanpa adanya pembalap nomor 1 ataupun nomor 2 di dalam garasi. Namun kondisi klasemen kini berubah drastis. Bezzecchi yang sempat memimpin kejuaraan kehilangan banyak poin akibat serangkaian kecelakaan di Assen, Sachsenring, hingga berbagai insiden lain yang menghambat momentumnya. Kini dia tercecer di posisi keempat klasemen dan tertinggal 22 poin dari Jorge Martin. Sementara Marc Marquez justru berhasil menyelip di antara keduanya. Kebangkitan Marc Marquez membuat Aprilia tidak lagi memiliki ruang untuk bersikap idealis. Ducati terus memangkas jarak, sementara Marc Marquez kembali tampil konsisten mengumpulkan kemenangan dan podium. Dalam kondisi seperti ini, membagi perhatian kepada dua pembalap pabrikan justru berpotensi membuat keduanya kehilangan kesempatan. Aprilia harus menentukan prioritas yang tepat. Martin saat ini berada di posisi paling menguntungkan dalam perebutan gelar pembalap, sehingga secara logika, tim harus memberikan dukungan penuh kepadanya. Meskipun keputusan tersebut berarti mengorbankan peluang Bezzecchi yang sejak awal musim telah bekerja keras membawa Aprilia ke posisi teratas. Tekanan tidak hanya datang dari klasemen pembalap. Di klasemen konstruktor, Aprilia juga mulai berada dalam ancaman serius. Keunggulan mereka atas Ducati kini hanya tersisa belasan poin. Memang, kontribusi luar biasa dari tim satelit Trackhouse melalui Ai Ogura dan Raul Fernandez ikut menjaga posisi Aprilia tetap aman. Namun keberhasilan para pembalap satelit itu tidak otomatis menyelesaikan persoalan utama tim pabrikan. Bahkan Davide Brivio sendiri mengisyaratkan bahwa fokus utama Aprilia tetap harus berada di Jorge Martin sebagai kandidat terkuat peraih gelar dunia, bukan pada ambisi individu pembalap lain, termasuk Ogura maupun Bezzecchi. Pernyataan Rivola sendiri semakin memperjelas arah yang mungkin akan diambil Aprilia. Dia mengakui bahwa jika ingin memenangkan kejuaraan, tim harus mendukung pembalap yang memiliki peluang terbesar. Menurutnya, pembalap tersebut adalah Jorge Martin. Kalimat itu secara tidak langsung menjadi sinyal bahwa Black Rule yang dijunjung tinggi bisa saja ditinggalkan. Dalam dunia balap, janji kesetaraan memang terdengar ideal. Tapi ketika gelar juara dunia mulai terlihat di depan mata, hampir semua tim akhirnya memilih bersikap pragmatis. Sejarah MotoGP telah berkali-kali menunjukkan bahwa tim order saling muncul di fase-fase penentuan musim. Ironisnya, sosok yang harus mengorbankan ambisinya kemungkinan adalah Marco Bezzecchi, pembalap yang justru menjadi fondasi kebangkitan Aprilia di awal musim. Dia membuat tim meraih kemenangan, memimpin klasemen, dan menunjukkan bahwa RGP mampu menantang Ducati. Namun cedera dan nasib buruk mengubah seluruh peta persaingan. Kini demi menghentikan Marc Marquez, merebut gelar, dan sekaligus mempertahankan peluang Aprilia menjadi juara dunia, Bezzecchi mungkin harus menerima kenyataan pahit. Dia yang pernah memberinya kepercayaan penuh, bisa saja mengalihkan seluruh dukungan kepada Jorge Martin. Dalam perebutan gelar MotoGP, loyalitas saling kalah oleh satu hal yang jauh lebih berharga, yakni kesempatan menjadi juara dunia. Yang ketiga, di tengah ramainya spekulasi bursa transfer MotoGP 2027, perhatian tidak hanya tertuju pada Fabio Quartararo yang akan bergabung dengan Honda, tapi juga pada perebutan kursi rookie yang tersisa. Dari jumlah nama yang muncul, Diogo Moreira kini menjadi kandidat terkuat untuk mendampingi Quartararo di tim pabrikan Honda. Situasi ini semakin menarik karena dua pembalap muda telah dipastikan naik ke MotoGP musim depan, yakni David Alonso dan Senna Agios. Namun jika melihat arah pengembangan negosiasi di pedok, peluang Moreira justru tampak lebih besar dibandingkan Alonso untuk mengisi kursi utama HRC. Diogo Moreira dinilai memiliki paket yang lebih lengkap untuk kebutuhan Honda saat ini. Pembalap asal Brasil tersebut tidak hanya menunjukkan kecepatan murni di Moto2, tapi juga dikenal memiliki kemampuan adaptasi yang cepat terhadap karakter motor serta gaya balap yang agresif namun tetap konsisten. Faktor lain yang membuat Honda semakin tertarik adalah kemampuannya memberikan masukan teknis selama proses pengembangan motor. Sesuatu yang sangat dibutuhkan HRC yang masih berada dalam fase pembangunan kembali proyek MotoGP mereka bersama Quartararo menjelang era regulasi 850cc. Di sisi lain, David Alonso memang tetap menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di dunia balap. Juara Moto3 tersebut telah dipastikan akan melangkah ke MotoGP pada 2027. Tapi peluangnya langsung bergabung dengan tim pabrikan Honda mulai terlihat mengecil.
Alonso dinilai masih membutuhkan proses adaptasi yang lebih panjang sebelum dipercaya memikul beban peran sebagai tandem Fabio Quartararo. Karena itu, skenario yang lebih realistis adalah memulai karirnya melalui tim satelit terlebih dahulu sebelum diproyeksikan naik ke tim utama, apabila performanya memenuhi harapan. Selain Alonso, Senna Agius juga telah dipastikan menjadi bagian dari grid MotoGP 2027. Pembalap asal Australia itu berhasil mencuri perhatian berkat perkembangan pesatnya di Moto2, dan akhirnya memperoleh kesempatan promosi ke kelas Premier. Kehadiran Agius menunjukkan bahwa regenerasi pembalap muda di MotoGP akan semakin kompetitif. Dengan beberapa rookie berbakat langsung memasuki era baru 850cc yang diperkirakan akan mengubah keseimbangan kekuatan kejuaraan. Meski begitu, jika berbicara mengenai siapa yang paling berpeluang menjadi partner Quartararo di Honda, Diogo Moreira saat ini tampak berada di posisi terdepan. Honda membutuhkan pembalap muda yang tidak hanya cepat, tapi juga mampu berkembang bersama proyek jangka panjang mereka. Kombinasi pengalaman Quartararo sebagai juara dunia dengan karakter Moreira yang dinilai matang untuk ukuran rookie dianggap sebagai pasangan ideal untuk mempercepat kebangkitan HRC menghadapi era regulasi baru. Apabila skenario tersebut benar-benar terwujud, maka Honda akan memasuki MotoGP 2027 dengan duet yang memadukan pengalaman dan talenta muda. Sementara David Alonso dan Senna Agius sudah dipastikan memperoleh tempat di kelas utama. Persaingan untuk menjadi pendamping Quartararo tampaknya mulai mengerucut. Saat ini, semua indikasi mengarah pada Diogo Moreira sebagai sosok yang paling difavoritkan untuk mengisi kursi tersebut. Meski keputusan resmi dari Honda masih harus ditunggu dalam beberapa bulan ke depan.